Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Pak Pujo dan Bu Novi. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Destiva Syafa Andriani, Antoniani Saputrantoro, Septian, Nadia Aliazara Muhada, dan Andrian Fahri Afandi. Izin untuk mempresentasikan presentasi kami yaitu materi dari konsep ekosistem. Boleh di next? Baik, yang pertama ini mengenai 4 sistem pendukung kehidupan. Yang pertama, itu ada geosfer. Geosfer ini merupakan bagian yang bentuknya ini berupa padatan dan terdiri dari kerak, mantel, serta inti bumi. Di mana kerak bumi ini sendiri mengandung nutrisi dan bahan kimia tanah, bahan bakar fosil, serta mineral tambang. Jadi bisa dibilang geosfer ini merupakan bagian yang secara keseluruhan. Kemudian bagian kedua ini adalah hidrosfer, di mana hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di atas atau di dekat muka bumi, yang mencakup air dalam bentuk cair, uap, maupun es. Selanjutnya sistem yang ketiga ini adalah atmosfer. Atmosfer ini merupakan lapisan gas yang menyelubungi bumi, yang terdiri dari beberapa lapisan, yaitu troposfer, yang merupakan lapisan terbawah, kemudian ada stratosfer, yang merupakan bagian yang mengandung lapisan ozon, ada juga mesosfer, termosfer, eksosfer, dan ionosfer. Dan sistem yang keempat yaitu ada biosfer. Biosfer ini mencakup bagian-bagian geosfer dan hidrosfer serta atmosfer di mana kehidupan dapat ditemukan di bagian ini. Kehidupan di biosfer ini dipertahankan oleh adanya faktor radiasi matahari, gravitasi, dan siklus nutrisi yang saling berkaitan, di mana tidak mungkin bila salah satunya tidak ada karena ketiganya saling mendukung satu sama lain. Oke, jadi selanjutnya ada tentang ekosistem. Mungkin bisa di next. Nah, apa sih ekosistem itu? Jadi ekosistem itu adalah suatu kesatuan atau sistem yang terdiri dari berbagai jenis organisme dan lingkungan tak hidup. Jadi di ekosistem itu ada komponen biotik dan abiotik. Nah, di sini juga ada komponen penyusun ekosistem. Yang pertama itu ada organisme autotrof atau yang biasa disebut produsen. Jadi dia ini dapat menghasilkan nutriennya sendiri. Yang kedua itu ada organisme heterotrof atau sering juga disebut konsumen. Dia ini bisa memperoleh nutrien dari mengonsumsi organisme lain. Terus yang terakhir dekomposer atau pendaur ulang. Dia ini udah sering banget kita dengar yaitu dia itu sebagai nutrien yang menguraikan organisme lain. Oke, selanjutnya ada daur materi. Daur materi atau nutrient cycling, materi dalam bentuk nutrien didaurkan dalam suatu ekosistem atau antar ekosistem dalam biosfer melalui daur geokimiawi. Yang pertama ada daur hidrologi atau air. Yang kedua ada daur nutrien, yang dimana ada karbon, nitrogen, sulfur, dan juga fosfor. Siklus ini berlangsung secara terus dan menerus menyambungkan organisme yang hidup di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang pertama ada daur hidrologi. Air dan kehidupan di bumi. Air adalah medium penting untuk memindahkan nutrien dalam dan antar ekosistem karena fungsinya sebagai pelarut. Substansi kunci yang memungkinkan kehidupan muncul dan berkembang. Lalu penggunaan air di muka bumi ini hanya sekitar 0,024% yang digunakan oleh makhluk di bumi. Hal ini dikarenakan perbedaan jenis air dan kondisi air yang menyebabkan tidak semua air dapat digunakan oleh organisme. Daur hidrologi berfungsi mengumpulkan, memurnikan, dan mendistribusikan pasokan air yang terbatas di muka bumi ini. Lalu ada daur nitrogen. Daur nitrogen ini merupakan komponen penyusun penting dari protein, vitamin, asam nukleat seperti RNA dan DNA. Pada daur nitrogen ini, mikroorganisme seperti bakteri
sangat berperan penting dalam mendaurkan nitrogen. Lalu, cadangan terbesar nitrogen terdapat di atmosfer dalam bentuk N2. Selanjutnya ada daun karbon. Karbon merupakan unsur dasar pembentuk karbohidrat, protein, DNA, lemak, dan senyawa organik lain yang mutlak untuk kehidupan. Manusia mengubah daur karbon, terutama dengan menambahkan CO2 dalam jumlah yang banyak ke atmosfer, akibat pembakaran bahan bakar fosil dan menghilangkan vegetasi hutan yang dapat menyerap karbon. Oke, selanjutnya adalah daur sulfur. Sulfur merupakan material yang tersimpan di bawah tanah dalam bentuk batuan dan mineral. Sulfur masuk ke dalam atmosfer dari emisi gunung berapi. Selanjutnya, daur fosfor. Fosfor merupakan unsur penting pembentuk asam nukleat dan senyawa energi seperti ADP atau adenin trifosfat dan ATP. Fosfor bergerak tidak melalui atmosfer, melainkan melalui air, batuan, dan organisme hidup. Selanjutnya. Kemudian akan dijelaskan tentang aliran energi. Nah, aliran energi sendiri ini adalah rangkaian dari urutan pemindahan bentuk energi dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Pada ekosistem, aliran energi terjadi pada peristiwa rantai makanan, jaring makanan, piramida ekologi, serta tingkat trofik. Pada proses perpindahan energi tersebut, akan ada terjadi pengurangan pada jumlah energi di setiap urutan pemindahannya melalui tingkat trofik memakan. Next. Kemudian energi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aliran energi pada rantai makanan. Nah, aliran energi pada tingkat ini tuh dianggap paling tidak efisien karena memiliki tingkatan dalam ekosistemnya atau disebut dengan trofik. Kenapa dia tidak efisien? Karena tidak pada setiap tingkat trofik itu sama mampu mengubah sebagian besar energi pada makhluk hidupnya. Kemudian, makhluk hidup juga dapat mengubah beberapa bagian energi menjadi sebuah molekul organik dan tidak dapat dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Kemudian, ada aliran energi pada jaring makanan. Jaring makanan adalah gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan pada suatu ekosistem. Rantai makanan tidak boleh terputus untuk menjaga kestabilan ekosistem. Dan yang ketiga, ada aliran energi pada ekosistem. Sebetulnya masih sama saja, namun ada hal yang membedakannya adalah organisme yang berada di dalamnya. Nah, ekosistem ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pada daratan, dan yang kedua ada perairan. Kemudian, piramida ekologi. Ini adalah gambaran dari susunan antatrofik yang didasarkan pada kepadatan, berat kering, populasi, dan juga kemampuan menyimpan energi di setiap trofiknya. Fungsi dari piramida ekologi ini adalah untuk menunjukkan gambaran dari perbandingan antatrofik pada ekosistem. Dan di sini adalah contoh dari proyek aliran energi, yaitu proyek Biosfer 2. Rancangan ini itu dilakukan pada tahun 1987 dan tujuannya itu adalah menunjukkan kelayakan sistem tertutup untuk mendukung kehidupan manusia di luar angkasa sebagai pengganti biosfer bumi. Tapi sayangnya program ini gagal karena dinyatakan bahwa ekosistem itu merupakan sistem terbuka yang saling berkaitan melalui daur materi dan juga aliran energi sehingga membentuk biosfer. Jadi belum dapat ditemukan pengganti dari biosfer bumi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.